Mas Adit juga membacanya sudah lancar, terus sudah buku cerita nih membacanya, kemudian juga mau mengungkapkan pendapat. Kalau dulu awal-awal mungkin masih semester 1 masih malu-malu ya Maya. Alhamdulillah sekarang itu Mas Adit sudah itu sama seperti teman-temannya, ketika ada mau mengangkat tangan, mau bercerita, mau menyampaikan pendapat seperti itu. Kalau misalkan bunda tanya juga menjawab seperti itu terkait dengan pembelajaran setiap hari yang kita lakukan di kelas. Bahasa tidak ada masalah, menulis juga sudah bagus, sangat rapi, cuman saya perbaiki itu sudah bagus, sudah bisa. Cuman kan dari kotaknya itu Mas Adit itu semuanya itu satu kotak, jadi masih bunda arahkan itu kan ini kelas berkelas gimana, jadi tapi sudah saya ajari itu misalkan P itu huruf-huruf yang panjang ke bawah itu apa aja, seperti P panjang ke bawah, J panjang ke bawah, G, Y seperti itu. Terus dan bacanya, setelah bacanya sudah selesai jilid 6 ya, itu gak mau lagi kecuali beli buku baru. Baru beli buku cerita baru itu dibaca sampai selesai. Kalau sudah selesai ya sudah, nggak mau baca lagi, baru lagi. Harus yang baru gitu. Kalau ngajinya ya sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berjalan ya. Alhamdulillah sudah ada buku prestasi ya yang dibawa ke rumah. Ya apa yang dilaksanakan di sekolah saya bisa melanjutkan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah tamat semua yang itu karena adanya karantina lagi juga hal positif lah bagi fisik juga kan sulit ya, ada sekolah-sekolah seperti ini. Jalan untuk pesannya mungkin dalam pelaksanaan ngaji kan ini pelaksanaannya tidak tiap hari, mungkin bisa tiap hari itu ada dan itu hafalan surat pendek atau bacaan-bacaan sholat. Itu pengalaman dari kakaknya ini dulu ya di Madura sekolahnya, itu tiap mau naik jilid ngaji itu ada syaratnya bunda. Syaratnya misalkan harus hafal surat-surat A dan bacaan-bacaan sholat seperti itu, sehingga bacaannya atau mahfuzul hurufnya dan sebagainya itu lebih syarat. Dari setiap naik jilid itu mungkin orang tua juga bisa lebih semangat untuk mengevaluasi. Belum bisa pegang pensil sampai sekarang, alhamdulillah sudah bunda ajari kita di kotak-kotak kecil dan sudah bisa mana yang letaknya ke atas, mana yang harus ke bawah, itu sudah paham. Kalau yang memang kalau ini beda sama adiknya. Kalau adiknya nggak malu, tapi kita sosialisasi. Tapi laki ini dia banyak teman. Kalau misalnya ada teman yang yang jadi motivasi. Kalau kayak surat-surat kan artinya kan kita jarang baca tuh. Artinya bukan gitu, udah nadanya selalu aja, jadi kadang saya ini nadanya cuma. Bahasanya secara story atau apa dia lebih cenderung dominan ya Maya. Cerita itu cenderung apa-apa selalu ceritain, bahkan hal-hal yang baru kayak beli ayam, kayak beli apa gitu, dia healing kemana dia cerita mesti. Sempet gimana daun gitu mamanya ya semuanya ya, karena mungkin melihat perkembangan yang lain kok gitu, anak saya kok beda ya. Alhamdulillah karena mama bertanya dan saya juga mencari trik bagaimana Mas Algis ini bisa samalah sama temennya yang dengan referensi itu. Alhamdulillah bacanya sudah jadi 3 nih Mas. Untuk logika matematikanya kemampuan berhitungnya dari 1 sampai 20 sudah sangat baik, tapi ketika bunda coba mundur sayang dari 20 sampai ke 1 mungkin ada yang balik-balik masih Mas. Sebelumnya 20, 18, 15 masih asal tebak gitu. Tapi untuk mengurutkan dari 1 sampai 20 dia paham. Satu lagi perkembangan yang timbul dari Mas Algis di seni yang sempat saya ke mama gitu. Seninya dia mewarnanya mungkin satu warna, tidak beda warna. Entah kenapa kadang dia ceritanya itu lucu, kayak kemarin itu yang anak laki-laki sama perempuan. Kenapa kok mukanya warna hijau semua? Iya bunda, karena ini kecemplung lumut. Waduh
sistemnya hafalan atau bagaimana memang, tapi dia bisa gitu. Misalnya 4 tambah 4 8, dia angka-angka yang sama dia bisa ya. Mama ingin menyampaikan perkembangan Algis selama bersekolah di Ulul Albab. Perkembangannya sangat luar biasa, dari mulai Ananda bisa mengaji, menghafal doa-doa sholat seperti tahiyat akhir itu alhamdulillah Algis sudah paham. Alhamdulillah juga dengan cara dia berbaur sama temennya, alhamdulillah di rumah juga dia anaknya sangat aktif memang Bunda. Terus kalau di rumah itu dia nggak mau Bunda, nggak mau diem anaknya. Tapi kalau main sama temennya dia nggak mau ngikutin permainannya temennya, dia cuek sama permainannya temennya, lebih pilih main sendiri. Anak kami Algis mendapatkan Bunda yang sangat luar biasa, yang ramah-ramah juga sabar-sabar dalam mendidik anak kami, sehingga anak kami bisa belajarnya bagus, ilmunya juga belajarnya atau hafalannya juga bagus di sekolah. Alhamdulillah mempunyai bunda-bunda yang ramah, yang baik juga. Kok mungkin punya mama aja atau gimana ya? Kok nggak sesuai dengan itunya ya Bunda? Misalnya saya pembayaran di bulan Januari gitu ya. Saya klik di Januari. Pertama saya itu dulu ngelompat Bunda, ngelompatnya saya bayar bulan Januari. Nah pembayarannya itu di Maret Bunda. Sekarang masih tetap seperti itu. Sekarang kan kemarin itu ada masalah lagi sama Bunda itu yang pembayaran 5 bulan sampai 5 bulan. Nah, itu saya padahal itunya nandain 1, cuma misalnya bulan September aja yang itu 1, tapi kok bisa semua ikut. Nah salahnya saya juga, saya tidak kontrol yang kegiatan itu berapa, cuma kan saya nyetanya 1 bulan ini aja. Nah itu bisa aku pembayaran 5 langsung pembayaran 5 gitu, gimana? Saya tanyakan kan saya sampaikan kayak terus kan saya tanyakan ini mau dikembalikan atau kan lagi mau dikembalikan bisa kan dikembalikan. Cuma kayaknya mama minta gak usah dikembalikan. Pesannya semoga Ulul Albab semakin maju, semakin berkembang juga, dan lebih meningkatkan anak-anak itu lebih meningkatkan lebih sabar dan ngajari anak-anaknya lebih sabar. Soalnya kan memang seumuran segitu mama aja nggak sabar, mamanya aja sendiri aja nggak sabar, ngajarin di rumahnya itu nggak sabar. Semoga bunda-bunda di sini lebih sabar dalam menangani anak kami selama di sekolah. Kalau untuk di sekolah itu tanggungannya bunda semua. Berbahasa Mas Noval dulu waktu datang ke Bunda itu memang cenderung masih diam, masih malu-malu gitu. Tapi dia sudah bisa beradaptasi, cuman masih cari suasana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang membacanya dari awalnya masih jilid 3, sekarang sudah buku cerita. Kan Bunda bilang ke mama, kayaknya jilid 5 ini anaknya tertantang, kenapa aku kok nggak dibolehin baca buku cerita, jilid 5 aja dulu. Nah enggak, aku mau baca buku cerita, kan gitu nih Mama. Akhirnya baca buku cerita, sekarang alhamdulillah udah lancar. Dan Bunda ini salut sama cara Mas mengerjakan sesuatu. Dia selalu tuntas Mama, jadi tidak pernah bilang capek pun, dia bilang capek, dia akan selesaikan dengan baik dan hasilnya baik. Baik itu kerapian, kebersihan, apalagi nulisnya ya. Kalau cewek nulis rapi biasa, tapi kalau cowok nulisnya rapi, bersih, sesuai dengan arahan Bunda itu ini Mas Noval gitu. Jadi nulisnya itu kalau Bunda lihat ya Allah, nah andai kan semuanya nulisnya rapi kayak gini yang cowok gitu, tapi punya Mas Noval ini kayak sudah tertata menulisnya gitu, jadi sudah tahu gitu. Meskipun
meskipun kadang D sama B dia kebalik biasa itu. Gitu. Kalau di P juga sudah lancar lah, insya Allah udah siap masuk kognitif. Alhamdulillah penjumlahannya sudah luar biasa ya. Meskipun kadang kurang percaya dirinya dia. Bunda ini betul, jawab dulu nak. Iya bunda aku mau ngomong dulu, ini betul. Iya jawab dulu, iya nak. Enggak masalah dengan baik gitu. Kalau misalnya dia bunda kasih pertanyaan atau apa dia langsung jawab, atau bunda sedang apa, kesulitan apa, dia bunda kenapa gitu. Jadi responsibility-nya sama lingkungannya itu dia baik. Saya melihatnya ya Allah nak kelasnya kok kotor, sini bunda aku bantu. Nah, itu ya. Itu ya. Ya Allah Mas Nafa terima kasih. Alhamdulillah sudah berkembang sesuai harapan memang. Pokoknya bunda tidak ada keluhan apapun terhadap Mas, seninya juga baik, sosoknya juga baik. Hanya perlu dipush untuk kepercayaan diri untuk tampil di depan. Kalau dilihat perkembangannya itu sedikit berkembang, di mana dia di linguistiknya sudah sampai jilid 2,5. Di tengah alhamdulillah Mas Narim bisa menjumlahkan tapi dalam bentuk sederhana, jumlah sederhana 2 tambah 2, 3 tambah 2. Kalau untuk yang lebih dari belasan itu masih belum. Mungkin ya itu agak lama ya Mak, tetapi kalau sekarang dia mau berteman sama teman-temannya, ya itu terus mau bantu bunda. Kalau ada apa-apa tuh tiba-tiba ini bun pensil, ada yang jatuh, ini bun pensil, ini setipnya, oh iya makasih, ini ada tabungan. Ibadah yang masih agak ini kakak, mungkin juga kalau Nera tuh asal-asalnya malah kakaknya digodain, lagi sholat digodain gitu, digodain. Nanti saya bilang, Adik nggak boleh gitu. Jadi kalau Adik tuh untuk diarahkan tuh masih agak sulit. Tapi kalau kakak walaupun sulit, walaupun dia berontak, masih bisa kasih tahu. Neren karena mungkin ngikutin kakaknya masalah berhitung. Kalau nah, ya kayak mau gitu. Karena kalau novel ini saya jujur mereka. Karena kalau saya mau belajar, kakak tuh kalau udah berhitung udah lah, nggak usah, bunda udah tahu pasti kakak bisa, nah gitu. Udah nggak usah belajar berhitung, belajar menulis juga. Enggak, jadi nggak mau bunda. Makanya kalau saya bilang, ayo kak nulis ini, nulis ini. Jadi udah, bunda nih banyak amat sih. Udah, saya mau berhitung lagi. Nggak ada sih. Saya justru kaget di sini. Saya saya pindah ya dari Malang ke Banyuwangi ke sini. Baru kali ini nemuin TK yang sampai sebegini, apa ya saya bilang, pokoknya bagus lah pokoknya. Dan kagetnya saya, kok TK udah ada ujian ya? Saya tuh justru gitu. Karena kelasnya dulu tuh TK nggak ada ujian. Saya langsung kaget. Hah? Mas, dulu kamu TK belum ada ulangan ujian? Nggak ada. Nah, Kak, kemarin di Banyuwangi kamu ada ujian nggak? Enggak, cuma hafal di sekolah aja gitu. Makanya saya, waduh benar. Makanya saya kaget tuh gitu. Di sini tuh sering kumpul-kumpul untuk PSDW-nya itu. Terus anak-anaknya itu benar-benar kreatif. Terus biar ininya tuh sama gerakannya bisa semua gitu. Bisa seimbang. Jadinya saya kagetnya yang pertama itu. Kok di TK udah ada ujian? Jujur saya itu doang yang pertama. Saya kaget karena di Malang, di Banyuwangi nggak menemukan TK sampai ada ujian. Terus kalau untuk yang lainnya, alhamdulillah bagus semuanya, nggak ada. Saya malah kaget, malah TK udah sampai sebegini kreatif. Ya alhamdulillah pokoknya kalau di Al-Wabat bagus, mudah-mudahan nanti tambah berkembang lebih baik lagi, lebih sukses, lebih berkah lagi untuk kedepannya. Sudah. Sangat kreatif sebenarnya. Jadi ketika dikasih tugas silakan diwarnai atau kreativitas kita dari gambar itu biasanya bilang boleh kak tambahin, boleh ini kak kasih, oh boleh kak. Terus jadi biasanya gambarnya itu penuh. Alhamdulillah dalam aspek
motoriknya juga ini bagus, jadi bisa ngasih contoh ke teman-temannya. Jadi misalkan kayak uniknya itu bisa engklek gitu, Mbak Kayla itu bisa apa itu sesuai dengan apa namanya gambarnya itu kok bisa Mbak Kayla. Terus kemudian fisik motorik yang lainnya itu bisa melakukannya Mbak itu. Jadi dalam kegiatan fisik motorik itu Mbak selalu semangat. Sosial emosional gitu. Dalam kegiatan dalam aspek ini Mbak juga berkemampuan bagus bersosialisasi dengan semua teman. Jadi juga memilih teman, mengajak teman dengan teman itu ya kalau untuk perkembangannya Kayla di sini memang cenderung suka bermain ya, main sampai saya main untuk pikiran itu gitu. Jadi kalau pulang sekolah langsung izin main. Kalau pulang sekolah itu kadang-kadang kalau jam 11 kan nggak mau les, saya jemput langsung tuh mesti nggak mau pulang, masih mau main dulu. Jadi saya kasih waktu setengah jam sampai 1 jam. Ya itu benar. Terus kalau selebihnya ya sama sih seperti Bunda, kalau menari kalau di masjid itu apalagi yang pernah dia narikan kayak tadi kan kasih YouTube gitu di TV sekali lagi tahu-tahu dia nari sendiri kayak senam atau apa gitu. Saya video itu tambah seneng dia video kakunya gitu nari-nari sendiri padahal saya